usolli dengan keluarga yang senantiasa dicintai dengan takwa. Salawat dan salam semoga berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang kita. Baik jamaah sholat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah seperti biasa selama Ramadan kita melanjutkan kajian pada zuhur kita. Insyaallah kembali akan membahas tentang setiap rakaat fikih sholat dan bagaimana kita Ustaz di MPD pada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita berikan kesempatan kemudahan untuk melanjutkan membaca beberapa hadis dari kitab Umdatul Ahkam dalam kitab Shalah. Pertemuan kita siang hari ini dalam bab al-imamah, terkait imamah. Kita masuk hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala tentang amrul a'immah bit takhfif. Orang yang dia bertindak sebagai imam maka diperintahkan untuk meringankan salat. Qala al-muallif rahimahullah, beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami orang lain, falyukhaffif, maka hendaknya dia ringan salatnya. Fa inna fihim ad-dhaif, karena di antara mereka ada orang-orang yang lemah, wasakim, orang sakit, wadal hajat, dan orang yang punya kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, adapun apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, falyutawwil masa'a, maka hendaknya dia panjangkan salatnya, masa'a, menurut yang dia kehendaki. Jadi hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam babul imamah untuk menjelaskan dianjurkan bagi seorang imam tatkala dia menjadi imam kemudian makmum itu di belakangnya, maka dia takfif, itu meringankan salatnya, Oleh karena itu Imam Al-Bukhari beliau masukkan hadis ini dalam kitabul Adzan. Beliau masukkan dalam bab idza shalla li nafsi falyutawwil masa. Apabila seorang dia salat sendirian, maka hendaknya dia panjangkan salat apa yang dia kehendaki. Namun sekali lagi apabila menjadi imam, maka hendaknya memperhatikan keadaan makmumnya. Oleh karena itu di antara yang dianjurkan bagi seorang imam tatkala dia mengimami salat adalah at-takhfif atau takhfifus shalah. Maka para ulama katakan yustahabbu lil imam, dianjurkan bagi imam takhfifus shalah wa yukrahu at-tadbiru fiha, untuk meringankan salat atau dan tidak memanjangkannya. Wa hadza bi ittifaq al-madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah, dan ini dengan kesepakatan 4 imam mazhab. Wa fuqiya al-ijma'u ala dzalik, bahkan dinukil ijma' akan hal ini. Di antaranya oleh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan wa takhfifu li kulli imamin amrun mujma'un alaih, meringankan salat bagi imam itu perkara yang mujma'un alaih, disepakati oleh para ulama, mandubun indal ulama ilaih, dianjurkan oleh para ulama, illa anna dzalika innama huwa aqallul kamal, meskipun yang demikian itu tentu dia akan memperoleh kesempurnaan yang lebih sedikit dibandingkan salat yang lebih banyak. Kemudian jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan di sini idza shalla ahadukum linnas ay shalla bin nasi imaman, apabila kalian salat menjadi imam bagi orang lain, bagi banyak orang, falyukhaffif ay al-qira'ah wa ruku' wa sujud wa ghairi dzalika minal
maka dia ringankan bacaannya, rukuknya, sujudnya dan yang lain. Apa yang dimaksud takhfif di sini? Ringan di sini. Wal murad yang dimaksud adalah at-takhfif alladzi la yablughu hatta al-ikhlal bis shalah. Yaitu salat tersebut ringan yang tidak sampai ikhlal bis shalah. Salat itu dikatakan tidak benar. Jadi bukan ringan sekali itu percepat, tidak. Akan tetapi ringan yang itu masih dikatakan sholatnya tetap sah. Tentu ini akan melihat dhabit atau aturan yang dijelaskan oleh para ulama. Ringan yang seperti apa yang dimaksudkan. Oleh karena itu para ulama ikhtalafal ulama fi dhabitit takhfif al-ma'muri bihi. Para ulama berbeda pendapat terkait makna ringan yang diperintahkan di dalam hadis ini. Wal adhar yang lebih tepat, wallahu a'lam, ma wafaqa sunnah, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wa man muwafaqata sunnah annahu idza qara'a fi athna'is shalah ma yabtaghi takhfif fa innahu yukhaffif. Itu yang sesuai sunnah apabila Nabi itu salatnya ringan, maka yang benar juga diringankan. Misal salat maghrib, Nabi itu hanya baca bacaan atau surat yang pendek. Adapun untuk zuhur, untuk asar, untuk isya, maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca bacaan surat yang sedang. Adapun untuk sholat subuh, maka beliau baca yang agak panjang. Maka faman shalla mithla sholatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqad imtathala al-amra bit-takhfif al-maqsud syar'an. Siapa yang sholat meniru sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah melakukan takhfif, meringankan sholat yang dimaksudkan oleh syariat. Maka maksud ringan di sini bukan sholat super cepat yang kita lihat, akan tapi muwafaqatus sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama sebutkan misalkan takhfif ma'amu tamami fi qiraatihi wa ruku'ihi wa sujudihi. Itu yang dimaksud takhfif ringan di sini, sempurna bacaannya, rukuknya, sujudnya dan semisalnya. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surah Al-Ghashiyah, demikian juga membaca surah Al-Alaq, was-sama'i dzatil buruj dan selainnya dalam salat zuhur, asar dan isya. Berarti ini bacaan-bacaan yang pertengahan. Adapun dalam salat maghrib bisa membaca surah Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Ad-Duha atau yang semisalnya. Wa idza atala ba'dul ahyan, kemudian sesekali dalam salat maghrib bacaan yang panjang boleh juga. Nabi pernah di sholat maghrib membaca surah Wat-Tur. Nabi pernah membaca surah At-Tur. Maka di sini hukum asalnya sholat maghrib itu lebih ringan dibandingkan sholat yang lain. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang juga membaca surat yang panjang. Adapun untuk sholat subuh, maka Nabi biasa membaca surat Qaf, demikian juga Al-Waqiah dan yang semisalnya, surat-surat yang lebih panjang dibandingkan sholat-sholat yang lain. Maka sekali lagi makna at-takhfif falikhaffif, maka ringankanlah sholat di sini. Bukan berarti sholatnya sangat cepat, bahkan tidak ada tumakninah yang itu merupakan rukun sholat. Akan tapi maknanya mawafaqas sunnah, mencocoki yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan idza shalla ahadukum linnas, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam bagi orang lain, bagi banyak orang, yatanawalul faraid wan nawafil, mencakup sholat fardu dan sholat sunnah, allati tusra'u laha al-jamaah, yang disyariatkan berjamaah. Seperti apa? Kal-id, sholat id, demikian juga sholat tarawih dan selainnya. Jadi sholat id, sholat tarawih dan selainnya. Maka ini masuk dalam keumuman hadis ini.
dikecualikan sholat kusuf, itu sholat gerhana. Untuk sholat kusuf, sholat gerhana, maka yang disyariatkan adalah memanjangkannya. Jadi untuk sholat gerhana itu bacaannya panjang, rukuknya panjang, bahkan sujudnya juga panjang. Kemudian yang berikutnya, annal insan idza shalla wahda. Hadis itu menunjukkan kalau orang sholat sendirian, falahu an yutila masa, maka dia panjangkan sholatnya apa yang dia inginkan. Li'annahu ya'lamu min nafsihi ma la ya'lamu min ghairi, karena dia tahu kondisinya sendiri yang dia tidak tahu kondisi orang lain. Beda dengan sholat berjamaah. Maka Nabi ingatkan di dalam hadis ini, kenapa kita diperintahkan apabila menjadi imam falyukhaffif? Karena Nabi jelaskan fa inna fihim ad-dhaif, ada orang yang lemah, wasakim, boleh jadi ada orang sakit, wadal hajah, orangnya sehat, tapi punya kebutuhan. Kalau panjang-panjang malah gak khusyuk dia. Maka Nabi ingatkan, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Tapi ingat, takhfif di sini maknanya ma wafaqas sunnah, itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika sholat itu bacaannya apa biasanya? Sholat maghrib biasanya baca ayat-ayat atau surat-surat yang pendek. Sholat isya, sholat asar, sholat zuhur ayat-ayat pertengahan. Kemudian untuk sholat subuh baca ayat-ayat yang cukup panjang, qaf, ya kan, dan seterusnya. Kemudian husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam linnas. Hadis ini dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bagus cara atau metode mengajarnya. Haitsu yuqarrinul hukma bit ta'lil, karena Nabi menggandengkan hukum dengan alasan. Kenapa Nabi perintahkan bagi seorang imam untuk meringankan sholatnya, tidak terlalu panjang-panjang? Nabi jelaskan alasannya, karena ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, ada orang yang punya kebutuhan, sehingga diringankan sholatnya tersebut. Maka Nabi mengkaitkan hukum ya dengan alasannya. Kemudian di hadis yang lain, yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang menemui Nabi, faqala, dan mengatakan, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan. Wahai Nabi, saya tidak akan hadir salat subuh berjamaah karena imamnya si fulan. Mimma yutilu bina, dia kalau salat subuh sangat panjang. Fama ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba min mau'idatin qad asadda mimma ghadiba yauma ini. Maka kata dia, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, ya kan, melebihi marahnya pada hari itu. Faqala, kemudian Nabi katakan, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, wahai manusia, ada di antara kalian yang membuat lari orang lain. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, maka siapa di antara kalian yang menjadi imam bagi banyak orang, falyujiz, maka hendaknya dia ringkaskan salatnya. Fa inna min waraihi al-kabir was-shaghir wa dzal hajah, karena yang menjadi makmum ada orang yang sudah sepuh, ada anak kecil, ada orang yang dzal hajah, yaitu punya kebutuhan. Maka jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mirip atau menjelaskan hadis sebelumnya. Jadi hadis ini mirip atau menjelaskan hadis sebelumnya. Di antaranya anna tatwilal imam tatwilan zaidan anil masruh qudra fit tahalluf anil jama'ati ma'ah. Faedah yang disebutkan para ulama, apabila ada seorang imam dia memanjangkan sholatnya melebihi yang disyariatkan, bukan panjang pendeknya, itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Saya sholat pengennya semuanya bacaannya hanya 2, qul huwallahu ahad sama qul ya ayyuhal kafirun, ya tidak demikian. Mau subuh mau apa itu enggak, tapi imam itu memanjangkan bacaannya zaidan anil masruh, melebihi atau melebihi batasan syariat. Maka ini udrun fit tahalluf anil jama'ati ma'ah. Ini
Ini termasuk di antara udzur seorang boleh dia tidak sholat berjamaah dengannya. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yunkir 'ala rajuli takhallafahu. Karena Nabi tidak mengingkari orang ini yang dia wahai Nabi la ta'akhkharu an sholatis subuh. Saya enggak ikut sholat subuh jamaah min ajli fulan karena si fulan. Kalau sholat subuh sangat panjang, berarti bacaannya melebihi yang Nabi tuntunkan. Nabi baca surat Qaf ya. Boleh jadi baca surah Ad-Dariyat ya, atau Ar-Rahman ya, atau yang semisalnya, tapi dia lebih panjang daripada itu, sehingga menyebabkan orang ini enggak mau sholat subuh berjamaah. Ini juga dalil yang menunjukkan seorang imam di suatu tempat ya, suatu komunitas, dia perhatikan kondisi makmumnya seperti apa. Kecuali dia sudah dididik dengan baik, kasih tahu ya kan, dia tahu sholatnya kalau subuh itu panjang sekian, ya bisa, maka enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, orang kaget malah. Berjawadu dzikril insani bi fulan wa nafihi fi ma'radis sakwa aw al-istifta. Boleh seorang menyebutkan si fulan atau semisalnya apabila dia mengadu atau minta fatwa. Maka orang ini datang menemui Nabi, dia katakan mimma yutilu bina, min ajli fulan mimma yutilu bina. Karena si fulan dia sholat mengimami kami dengan panjang tanpa menyebut nama. Ini juga faedah penting. Apabila kita menyebutkan suatu keburukan, maka asalnya tidak perlu menyebutkan namanya. Tidak perlu menyebutkan namanya. Kemudian annahu yanbaghi as-satru 'alal mukhalif. Kaidah tadi, hendaknya seorang yang menutupi orang mukhalif yang menyelisih syariat berdasarkan sabda ini tadi, min ajli fulan, karena si fulan. Jadi tidak menyebut nama secara terang-terangan, karena tujuannya adalah supaya orang tahu, oh kalau sholat itu sangat panjang-panjang atau panjang melebihi batasan syariat, itu tidak benar. Dan faedah berikutnya jawazu ghadab fil mau'id. Hadis ini dalil bolehnya seorang ketika memberi nasihat seperti orang yang marah. Maka Nabi marah dalam hal ini liyakuna ablagu fi takfiriha, supaya lebih membekas malam yafruz al-wa'id bi ghadabihi ila ma yanbaghi, dengan catatan tidak keluar dari yang seharusnya. Marah-marah terus atau marah yang tidak selayaknya tentu tidak demikian. Maka marah pada tempatnya boleh, bahkan disyariatkan. Justru orang misalkan Islam dihina atau nabinya dihina enggak marah, ini masalah. Maka marah pada tempatnya itu dihina. Dan Nabi di sini marah. Nabi di sini marah. Dan faedah berikutnya, kamalu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahwali ummatihi, menunjukkan Nabi itu orang yang sangat perhatian kepada umat beliau. Wa inayatihi bihim, Nabi punya perhatian kepada mereka. Haitsu amara al-a'immah bit-taqfif, di mana Nabi perintahkan para imam untuk meringankan salatnya. Fi a'dhami arkanil Islam ba'da syahadatain, yang ini merupakan rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat, wahiyas shalah, yaitu shalat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat perhatian kepada umat beliau, ingin kemudahan bagi umat beliau, maka Nabi perintahkan kalau sholat ya sesuai dengan tuntunan beliau, jangan terlalu panjang. Kemudian umiral imamu an yukhaffifa sholata binnas. Di hadis ini juga menunjukkan bagi seorang imam diperintahkan untuk meringankan sholatnya. Maknanya fala yatajawazul masru' fil qiraah wa ghairiha. Jangan sampai melebihi yang disyariatkan, baik dalam masalah panjang bacaan atau yang lain, sujudnya sangat lama ya, melebihi batasannya. Wa mura'atu lidawil aqdar, memperhatikan orang-orang yang punya udzur. Jadi memperhatikan keadaan makmum. Maka
Maka di sini Nabi jelaskan lagi kenapa Nabi marah terkait hal ini, karena ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya kebutuhan. Jadi ada orang yang punya kebutuhan. Dan husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yuqarrinul hukma bi bayanil ilm. Hadis ini sekali lagi menunjukkan bagusnya metode mengajar Nabi. Nabi bandingkan antara hukum dengan penjelasan sebabnya. Kenapa ini Nabi larang? Karena ternyata makmumnya itu macam-macam. Ternyata makmumnya itu macam-macam. Ada orang yang sudah tua, kecil, punya kebutuhan, bahkan ada orang yang sakit. Jika Nabi ingatkan, ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin, wahai manusia, ada di antara kalian ada orang yang munaffirin, menjadikan orang lain lari, enggak sholat berjamaah. Ini juga menunjukkan sangat dianjurkan bagi orang dia bagaimana berusaha mengajak orang lain untuk sholat berjamaah di masjid. Jangan malah membuat orang enggak betah sholat berjamaah di masjid atau lari dari masjid. Jadi bagi orang yang dia misalkan tugas di sebuah masjid, maka dia dianjurkan yaitu supaya membuat nyaman jamaahnya. Karena di sini Nabi ingatkan jangan sampai menjadi munafirin. Orang-orang itu lari dari masjid, nggak mau sholat berjamaah di masjid, diantaranya karena sebab lamanya sholat melebihi yang dituntunkan oleh syariat. Jadi sholatnya sangat panjang, melebihi yang dituntunkan oleh syariat. Kemudian jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis sekali lagi tadi diingatkan bahwasanya bukan berarti makna takfif tidak memanjangkan bacaan salat di sini semaunya. Jadi salat sangat cepat tidak demikian. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz berkatakan, hadza huwal masru' lil a'immah alla yunaffirun nas. Yang disyariatkan bagi para imam di masjid jangan buat orang lari. La bil italah wala bit ta'abbur anhum anil waqt. Yaitu tidak dengan terlalu memanjangkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Alladzi yang bagi an-tuqama fihi sholat. Yang harusnya sholat segera ditegakkan. Bal yang bagi lil imam an yataharrar rifqa bil jamaah. Hendaknya seorang imam dia bersikap lembut kepada jamaahnya. Min jihatil muwadhabah ala iqamatis shalah fi waqtiha, yaitu dia rutinkan salat tepat pada waktunya, wa min jihati adamil italah, dan tidak terlalu panjang salatnya, yang ini tidak sesuai dengan syariat. Takunu qira'atuhu wa ruku'ahu wa sujudahu ala wajhin laisa fihi siddah, laisa fihi italah, yaitu rukuknya, bacaannya, sujudnya itu tidak memberatkan, ya, tidak panjang-panjang, tidak panjang-panjang. Yataharras salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha meniru, meneladani salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana yaf'alu alaihi salatu wassalam, sebagaimana apa yang beliau lakukan. Oleh karena itu Anas bin Malik beliau mengatakan, ma sallaitu khalfa imamin atamma salatin wala akhaffi salatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam yang lebih sempurna dan lebih ringan salatnya dibandingkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibandingkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pesan beliau, wasiyati li jami'il a'immah, wasiat beliau kepada para imam, Allah yaitu yulahidu hadal, memperhatikan masalah ini, wa an yajtahidu birrifqi bi ra'iyatihim, itu bersikap lembut kepada para makmumnya atau jamaah, wal hirs ala tasjidihim ala shalah fil jamaah, semangat untuk memotivasi jamaah atau manusia supaya mengerjakan salat berjamaah. Wa adami tanfirihim, jangan buat mereka lari. Jadi jangan buat mereka lari.
Ini faedah yang sangat penting nasihat dari beliau, itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan hal ini. Untuk bagi para imam atau orang yang menjadi pengurus masjid, maka dia hendaknya memperhatikan perkara ini. Jadi tidak panjang-panjang, tapi juga tidak super cepat. Jadi tidak panjang-panjang juga tidak super cepat. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan terkait dengan hal ini ada istilah tuma'ninah fis shalah. Jadi tuma'ninah fis shalah itu termasuk ruknun min arkanis shalah, salah satu rukun shalah. Dan dinukil ijma' akan hal ini kesepakatan para ulama. Di antara dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lain, wa hadza ijma'u sahabah radhiyallahu taala anhum fa innahum kanu la yusalluna illa mutmainnin. Para sahabat sepakat mereka tidaklah mengerjakan salat kecuali dengan mutmainnin, dengan tenang. Dengan tenang. Wa idza ra'a ba'dhum man la yatma'in ankara 'alaihi wa da'a. Apabila mereka melihat sebagian orang tidak tumakninah dalam salatnya, maka diingkari dan dilarang. Maka ini menunjukkan tidak tumakninah dalam salat ini perkara yang terlarang. Dan para ulama sepakat akan hal ini sebagaimana tadi dinukil ijma' dalam masalah ini. Karena itu para ulama yang lain, misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan tumakninah itu wa min iqamatis shalah an ya'tiya bihal insan mutma'innan fil qiyam. Di antaranya juga ketika seorang dia berdiri salat, maka hendaknya dia tumakninah ketika berdiri. Jadi berdirinya tumakninah, wal qu'ud ketika duduk, ketika rujuk, ketika rukuk dan sujud. Apa itu tumakninah? At-ta'anni bihaitsu yastakirru kullu fiqarin fi mafsalihi, yaitu seorang dia tenang, semua tulang-tulangnya itu ketika berdiri ya berdiri tegak, ketika rukuk dia juga lurus rukuknya, tenang, jangan sampai rukuknya baru setengah berdiri lagi. Demikian juga ketika sujud dikatakan dia sujud benar, maka ini dikatakan tumakninah. Kalau fa'in asra fi sholati ala wajhin la tumakninata fiha fa inna sholatahu batilah. Kalau orang dia sholat sangat cepat, tidak memenuhi syarat tumakninah, enggak ada tumakninahnya, fa inna sholatahu batilatun, maka sholatnya ini batal. Jadi sholatnya ini batal. Dan dalam kesempatan yang lain beliau katakan wa tumakninatu fil arkan ruknun la budda min. Tumakninah itu termasuk salah satu rukun salat. Faman lam yatma'inna fi sholati fa inna sholatahu batilatun. Maka yang tidak tumakninah, maka salatnya itu batal. Maka gerakannya kalau berdiri ya berdiri. Berdiri itu minimal dia termasuk rukun salat membaca Al-Fatihah. Maka berdiri itu ya, lamanya seperti orang minimal, lamanya seperti orang yang baca Al-Fatihah. Ketika rukuk dia wajib membaca Subhana Rabbiyal Adzim minimal sekali, yang dianjurkan 3 kali. Nah, itulah dhabit atau batasan tumakninah. Rukuknya itu dia lurus dan minimal membaca Subhana Rabbiyal Adzim sekali. Demikian juga ketika sujud minimal dia membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali. Dan demikian seterusnya. Maka dhabit tumakninah demikian, itu seorang ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, maka ini semuanya sesuai atau minimal kalau tadi bacaannya untuk rukuk ya sekali Subhana Rabbiyal Adzim, untuk sujud dia minimal sekali membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tapi ingat ketika bacanya benar-benar posisi rukuk dan sujudnya sempurna, bukan setengah baca kemudian langsung. Demikian juga sujud belum menyentuh semuanya, belum menyentuh ke lantai, hidungnya, kemudian dahinya, kedua lututnya, kedua ujung kaki di jarinya nggak menyentuh lantai, dia sudah bangkit. Tentu tidak demikian. Maka ini perkara yang penting, meskipun pembahasan kita terkait at-takfir itu meringankan sholat bagi para imam, tapi perlu dicatat yang makna takfir di sini adalah mawafaqas sunnah, yaitu sholat yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh
sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu apa yang bisa kita sampaikan, kita bahas dalam pertemuan kita siang hari ini. Dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab Shalah, dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Wallahu a'lam bishawab. Kita rasa atas penjelasan terkait dengan ketika menjadi imam menjalankan sholat. Baik, jamaah sekalian kemuliaan, apabila ada yang ditanyakan, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk tidak ada Ustaz. Mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang lain. Yang pertama, mungkin kita ada dua tipe imam, tipe imam yang cepat dan tipe imam yang masa panjang. Ketika imam cepat itu sampai kita belum menyempurnakan bacaan kita. Sampai ketika salam pun kita belum baca tahiyat, dia sudah salam terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah kita mengikuti imam atau kita menyelesaikan bacaan kita? Yang kedua, ketika imamnya agak lama, kadang kita menguap. Apa hukum menguap ketika sholat? Dan yang berikutnya, ketika imamnya lama, terutama tarawih, terkadang kita munduran, agak terkatuk-katuk itu. Bagaimana penjelasan? Baik, terkait dengan hal ini pertanyaannya, ada dua tipe imam yang dia cepat sehingga makmumnya itu membaca belum tuntas sudah masuk ke gerakan berikutnya, bahkan boleh jadi Al-Fatihahnya belum selesai sudah rukuk, demikian seterusnya. Nah, satunya tipe imam yang panjang sehingga malah seorang ini nututan dia. Maka dalam hal ini sekali lagi yang terbaik adalah orang yang proporsional ketika menjadi imam. Maka dia juga memperhatikan kondisi bacaan makmumnya. Apabila makmum itu membaca dan kita katakan bahwasanya yang minimal makmum itu membaca untuk bacaan ketika berdiri Al-Fatihah karena termasuk rukun sholat. Untuk rukuk, untuk sujud, usahakan mereka mampu menunaikan sunnahnya, membaca Subhana Rabbiyal Adzim bukan sekali tapi ya 3 kali. Maka imam ini memperhatikan kondisi jamaahnya. Maka kalau terlalu cepat, kalau misalkan kondisinya itu imamnya sangat cepat, tapi itu masih dikatakan dia tumakninah, dia mengerjakan rukun, maka yang tepat makmumnya tetap ikut imam. Meskipun bacaan Al-Fatihahnya belum selesai katakanlah, atau meskipun ketika rukuk hanya baca Subhana Rabbiyal Adzim sekali, maka dia tetap ikut imam. Gak boleh dia tetap melanjutkan bacaannya bahkan sampai ketinggalan rukun berikutnya. Maka ini tidak dibolehkan. Ini dengan catatan imam tersebut cepat tapi masih dikatakan tumakninah. Adapun kalau sangat cepat ya tentu nggak boleh ikut imam yang demikian. Demikian juga yang imamnya terlalu panjang tadi, maka dilihat yang demikian. Berarti ini hadis ini cocok untuk imam yang seperti tadi. Dan panjang itu sekali lagi mawafaqah sunnah, atau panjang tidaknya sholat itu yang sesuai dengan sunnah. Kalau sunnahnya memang dipanjangkan untuk sholat subuh atau untuk sholat tarawih yang biasanya itu panjang, ya kan? Kalau mau pendek diperbanyak saja rakaatnya, maka ini insya Allah tidak mengapa. Tapi sekali lagi tentu memperhatikan kondisi makmum. Makmum itu beda-beda. Kalau di tempat saya di pesantren biasa bacaan panjang ya nggak masalah. Masih anak-anak, masih muda-muda, masih kuat. Mereka juga tahu untuk sholat-sholat seperti ini memang yang sesuai dengan sunnah bacaannya panjang. Adapun di masyarakat tentu beda-beda. Sudah ada kajian saja, belum tentu semuanya bisa memahami. Kalau sholat subuh bacaannya panjang, belum tentu bisa memahami juga. Maka ini tentu kondisinya berbeda-beda. Asalkan sholat itu masih bisa dikatakan dia menunaikan rukun-rukunnya dan tumakninah di sana, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, terkait dengan hukum menguap dalam sholat, maka menguap dalam sholat, menguap ini at-tafa'ud minas syaitan, jadi menguap ini dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tahan sekuat-kuatnya. Jadi kalau menguap ditahan, kalau nggak bisa ya ditutup pakai tangan dulu. Tapi ditahan, jangan malah
dilebarkan mulutnya, tidak demikian, tapi dia tahan sekuat-kuatnya ketika menguap. Oleh karena itu ketika seorang dia sholat tarawih, dia persiapkan, misalkan dia siang hari juga istirahat sebentar, kemudian dia tahu kalau bukanya terlalu banyak jadi ngantuk sholat tarawih, maka dihindari yang demikian. Siang dia istirahat sebentar, maka bukanya tidak terlalu banyak supaya apa? Tarawihnya tidak menguap terus, atau bahkan dia nyungkitin dirinya sendiri. Kenapa ya? Karena ngantuk banget. Ngantuk banget dia apa? Dirinya sendiri dia cubitin supaya bangun ya. Karena apa? Kondisinya ngantuk banget ya. Ngantuk ini bisa karena kecapean atau tadi terlalu bukanya terlalu banyak. Jadi kalau ada seorang dia menguap, sebisa mungkin ditahan. Kalau tidak ya ditutup dengan tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Sholat kalau dia tertidur, maka dilihat kalau tidurnya tidur yang ringan, maka insya Allah tidak mengapa, dia masih sadar ya kan. Tapi kalau tidurnya sampai ngorok ya kan, sampai atau ketinggalan sujud nggak bangun-bangun ya kan. Ada orang dia sujud dikira memperlama sujud ya, tapi ini imamnya sudah naik, sudah mau rukuk lagi, dia masih sujud ya. Ini tidur nggak sah, sholatnya batal. Tapi kalau dia bisa mengikuti imam ya kan, dia ngantuk bisa mengikuti imam, insya Allah tidak mengapa. Ini termasuk tidurnya tidur yang ringan. Oleh karena itu para ulama bahas tidur apa yang membatalkan wudu ya. Tidur apa yang membatalkan wudu? Tidur yang sampai pulas sehingga dia tidak tahu dia tadi kentut atau tidak. Adapun kalau tidur ringan ya, seorang dia tahu masih tapi tidur ringan, Allah tidak mengapa. Oleh karena itu sekali lagi tadi diingatkan, seorang lebih tahu akan kondisi dirinya ketika melakukan sholat, bagi terutama sholat tarawih. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Di siang hari istirahat sebentar, kemudian ya, dia bukanya tidak terlalu banyak, supaya apa? Ketika sholat dia masih bisa mengikuti sholat tersebut dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi mungkin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Pak Ustaz, apakah seseorang sebelumnya mungkin pernah meninggalkan sholat fardu ya, dengan sengaja atau tidak sengaja, apakah sholatnya itu harus diqodho atau tidak usah? Terus dua pertanyaan aja. Satu lagi, ada orang sholat itu menambahkan bacaan atau misalkan setelah sami Allahu liman hamidah dia membaca Rabbil firli, apakah itu ada di bukan? Baik, dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi ketika kita dulu mungkin kelupaan sholat atau dengan sengaja tidak sholat, apakah ada pada sholat? Yang berikutnya tadi apakah boleh menambahkan bacaan kita sholat tadi? Jadi terkait pertanyaan yang pertama, hukum mengqadha sholat yang terlewat. Maka dalam hal ini, apabila sholatnya itu terlewat seorang karena lupa atau karena tertidur, maka Nabi katakan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang dia tertidur atau lupa untuk sholat, maka hendaknya dia kerjakan ketika ingat. Misalkan kita lupa, kemarin saya belum sholat asar. Ingatnya sekarang sholat asar, meski untuk kemarin. Nah, yang kedua, seorang dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Dulu waktu kita sudah kena beban syariat, kita tinggalkan sholat sekian lama, 5 tahun nggak pernah sholat sama sekali misalkan. Apakah dianjurkan mengqadha sholatnya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan hal ini, apabila dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, maka tidak ada qadha baginya. Nah, ketika tidak ada qadha, gampang dan berarti lebih mudah. Tidak demikian. Justru ketika tidak ada qadha itu menunjukkan dosanya sangat besar. Terus bagaimana caranya? Pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau dia misalkan dulu kita meremehkan sholat, sekian tahun meremehkan sholat, dan alhamdulillah Allah beri hidayah kepada kita pentingnya sholat gak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya, sehingga kita sholat dan kita menyesali yang dulu, kita mentaubati yang dulu, kita tidak akan mengulangi lagi dan tidak perlu mengqadha di double
zuhurnya jadi 8 rakaat, ya, asarnya 8 rakaat, setelah sholat asar sholat lagi 4 rakaat, tidak perlu demikian. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, setelah sholat subuh 2 rakaat lagi, tidak perlu demikian. Tapi apa? Cukup dia mentaubatinya dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar. Yang kedua, dia memperbanyak sholat sunnah. Jadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan dia. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni apabila taubatnya di taubat yang benar. Dia al-ikhlas berhenti, kemudian an-nadam menyesali, dan al-azam punya tekad bahwa tidak akan kembali. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Itu insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian yang kedua terkait menambah-nambah bacaan dalam sholat. Apabila bacaan tersebut tidak ada dalam sholat, maka hukumnya tidak boleh. Jadi hukumnya tidak dibolehkan menambah bacaan apapun dalam sholat, karena bacaan dalam sholat tauqifiyah. Kalau bacaannya dari Nabi variatif, nggak apa-apa dibaca berbeda-beda. Misalkan bacaan doa istiftah itu beda-beda. Dari Nabi Allahumma barik baini, Allahu akbar kabira, atau subhanakallahumma, dan seterusnya, beda-beda bacanya. Sesekali baca ini, sesekali itu tidak mengapa. Tapi kalau seorang dia nambahkan bacaan menurut rakyunya, pikirannya, sami Allahu liman hamidah, dan dia Rabbi firli, enggak boleh yang demikian. Karena itu enggak ada. Kalau dia Rabbana walakal hamd, memang ada tuntunannya. Jadi kaidahnya dalam sholat bacaan atau zikirnya tauqifiyah. Jadi bacaannya sesuai atau berdasarkan dengan dalil. Maka tidak boleh ditambah atau dikurangi. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu para ulama berkata juga sebaiknya ketika kita tasyahud dalam sholatnya, kita tidak tambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di luar silahkan tambahkan sayyidina. Tapi kalau dalam bacaan sholat tidak perlu ditambahkan sayyidina. Karena apa? Memang hadis-hadis yang berbicara masalah ini tidak ada lafaz sayyidina. Maka ini untuk dalam sholat. Adapun di luar sholat, misalkan kita sholawat untuk Nabi kita, silahkan tambahkan sayyidina. Tapi kalau bacaan sholat, maka kita cukupkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jumlah Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan jam 1. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian-kajian berikutnya. Semoga dari guru kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la